Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Surau TV dan UFIT TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas tentang salam setelah atau ketika seseorang mengakhiri sholatnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa salam adalah merupakan rukun sholat, yaitu salam yang pertama yang menghadap ke sebelah kanan adalah merupakan rukun sholat. Adapun salam yang menghadap ke sebelah kiri itu adalah merupakan sunnah di antara sunnah-sunnah sholat. Kemudian kita juga telah sampaikan redaksi salam yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 redaksi cara mengucapkan salam, dan itu sudah kita bawakan pada pertemuan yang lalu. Saat itu kita juga sudah menyampaikan bahwasanya ketika seorang salam itu apa niatnya? Bahwa niatnya itu adalah menyelesaikan sholat, mengakhiri sholat, kemudian juga mengucapkan salam kepada para malaikat dan juga kepada kaum mukminin secara umum di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Ini yang dimaksud dengan pembahasan tentang salam pada pertemuan yang lalu. Ada satu poin yang belum sempat tersampaikan saat itu adalah ketika kita sholat berjamaah. Kemudian kita mengucapkan salam saat kita menyelesaikan sholat kita. Bagaimana orang yang di samping kita, ya, ketika kita mengucapkan assalamualaikum, apakah orang yang di samping kita itu diwajibkan untuk menjawab salam? Diwajibkan untuk menjawab salam yang kita ucapkan? Bukankah menjawab salam itu hukumnya wajib? Ini satu poin yang belum kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jawabannya, pertanyaan ini pernah disampaikan kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, yang menanyakan dengan pertanyaan yang serupa, yaitu ketika kita sholat berjamaah di samping orang yang mengucapkan salam, kita juga mengucapkan salam sama. Apakah kita yang mendengar samping kita mengucapkan salam wajib untuk menjawab salam tersebut? Jawaban beliau tidak wajib. Ya, jawaban beliau tidak wajib. Dan alasannya adalah lam yarid ma yadullu ala dzalik. Artinya tidak ditemukan dalil yang menunjukkan hal tersebut. Artinya dari praktek kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya itu belum ditemukan adanya praktek para sahabat ketika berjamaah mereka menjawab, ya, dari salam orang yang di sampingnya. Jadi belum ditemukan dalil yang menunjukkan hal tersebut. Sehingga tidak dianjurkan kita untuk menjawab salam dari orang yang sholat di samping kita, dan saat itu kita juga sedang sholat sama saja. Nah, jadi dalilnya tidak ada yang menunjukkan hal tersebut. Dan kita tahu yang namanya beribadah itu kan semuanya kan dilandaskan dalil. Nah, dalam beribadah itu semuanya dilandaskan dalil. Selama itu tidak ada dalilnya, maka tidak dianjurkan untuk
atau tidak diperintahkan untuk kita amalkan. Ini yang sifatnya ibadah. Ini sifatnya ibadah. Lain kalau kita berbicara tentang adat, lain ketika kita bicara tentang muamalah. Itu jawaban bahwa ketika orang lain di samping kita salam, yaitu saat dia menyelesaikan sholat dan kita juga dalam kondisi sholat, maka tidak dianjurkan untuk menjawab salam dari orang yang ada di samping kita. Ini sekedar melengkapi pembahasan pada pertemuan yang lalu, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan masih tentang salam, cuman kita akan membahas tentang apa makna dari salam. Dan ini adalah merupakan kebiasaan kita, ya, merupakan sesuatu yang kita praktekkan. Metode kita dalam kajian sholat lahir batin adalah setelah membahas sesuatu yang sifatnya gerakan, bacaan, maka kita akan melanjutkan kepada pembahasan tentang makna dari bacaan yang kita baca. Dan inilah yang kita maksudkan dengan sholat lahir batin. Jadi ketika sholat itu kita nggak hanya diperlukan sesuatu yang sifatnya lahiriah saja, gerakan saja, atau bacaan saja tanpa diiringi dengan peresapan di dalam hati. Nanti seandainya kita sholat seperti itu, hanya sekedar gerakan lahiriah saja, maka akan terjadilah apa yang dikeluhkan oleh banyak orang. Kenapa sholat saya garing? Kenapa sholat saya garing? Kenapa sholat saya ini tidak bisa saya menikmati sholat yang saya lakukan? Kenapa saya ini ketika sholat tidak merasa nyaman, nikmat dalam sholat saya? Nah, itu salah satu pemicunya adalah ketika kita melakukan gerakan, ketika kita mengucapkan sebuah bacaan, kita hanya mengucapkannya secara lisan saja. Ya, tidak kita resapi kandungannya, tidak kita fahami makna yang ada di dalamnya. Maka itu salah satu penyebabnya. Oleh karena itu di dalam kajian ini, setelah kita menyampaikan redaksi bacaan, sebuah gerakan, kita akan jelaskan makna dari bacaan yang kita baca tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang makna salam. Salam, kalau lengkap kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau lengkap. Ya, bisa juga Assalamualaikum warahmatullahi, dan yang paling pendek adalah Assalamualaikum. Kita akan kaji yang paling lengkapnya saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga ketika kita kaji yang paling lengkapnya ini, maka yang sedang sama yang simple, yang ringkas juga akan masuk. Ya, karena yang lengkap ini akan membahas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam artinya adalah keselamatan. Assalam artinya adalah keselamatan. Assalamu alaikum, keselamatan atasmu. Maksudnya apa? Maksudnya kita mendoakan supaya orang lain itu selamat. Ya. Semoga Allah mengaruniakan keselamatan kepadamu. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan mudah-mudahan selain keselamatan, engkau juga mendapatkan rahmat. Mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, salam adalah keselamatan, rahmat adalah kasih sayang. Kalau misalnya salam itu adalah sesuatu yang sifatnya menghindarkan sesuatu atau menghindarkan seseorang dari sesuatu yang berbahaya, kita doakan mudah-mudahan kamu selamat. Mudah-mudahan kamu selamat. Selamat dari apa? Dari sesuatu yang membahayakan. Maka nggak cukup seorang manusia itu minta diselamatkan dari sesuatu yang membahayakan. Seorang manusia juga memerlukan agar dia mendapatkan sesuatu yang positif. Makanya kita doakan dia, nggak cukup dengan Assalamualaikum, kita tambah dengan warahmatullah. Mudah-mudahan engkau mendapatkan rahmatnya Allah, sesuatu yang positif, kebaikan. Jadi seseorang, dia itu perlu dihindarkan dari yang negatif dan mendapatkan yang positif. Dihindarkan dari keburukan dan mendapatkan kebaikan. Dihindarkan dari sesuatu yang membahayakan dan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Dan itulah yang kita doakan buat teman kita, buat saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Mudah-mudahan engkau selamat
terhindar dari sesuatu yang bahaya, dari sesuatu yang negatif, dan mudah-mudahan engkau juga bisa mendapatkan sesuatu yang positif. Mendapatkan sesuatu yang positif, kebaikan. Cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakat artinya berkah. Dan mudah-mudahan engkau juga diberkahi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan supaya saudara kita, teman kita itu mendapatkan berkah. Apa itu berkah? Berkah adalah kebaikan yang banyak, yang sifatnya langgeng dan terus bertambah. Itu arti dari berkah. Jadi kita doakan supaya saudara kita ini mendapatkan kebaikan yang sifatnya langgeng. Dalam apa? Dalam kesehatannya. Ya. Kemudian juga dalam keluarganya, dalam hartanya, ya, dalam fisiknya, dalam ilmunya, ya, dalam usahanya. Semuanya kita doakan supaya saudara kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan dia supaya mendapatkan rahmat dalam segala urusannya di dunia maupun di akhirat. Urusan yang sifatnya ukhrawi maupun yang sifatnya duniawi. Kita doakan supaya dia selamat dari segala gangguan, selamat di dunia maupun di akhirat. Selamat di dunia dari hal-hal yang sifatnya negatif, dari rampok, dari maling, dari pencuri, dari orang jahat, dari orang yang iri, dari orang yang dengki, dari tukang sihir, dari para dukun, orang-orang jahat. Di dunia kita doakan dia mudah-mudahan selamat. Di akhirat kita doakan dia mudah-mudahan dia selamat dari hal-hal yang sifatnya bisa membahayakan, berupa api neraka, siksaan di kuburan, dan segala sesuatu yang membahayakan di akhirat. Coba Anda bayangkan. Dari kalimat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sangat simpel ini. Ternyata kandungannya luar biasa luasnya. Ternyata kandungannya luar biasa luas dan dalamnya. Sehingga kalimat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak bisa diganti dengan redaksi sapaan apapun. Gak bisa diganti dengan selamat pagi. Gak bisa diganti dengan selamat siang, gak bisa diganti dengan selamat malam. Anda katakan selamat pagi, berarti selamatnya cuma pagi dok. Ya. Kalau kita ucapkan Assalamualaikum, selamatnya kapan? Pagi, siang, sore, malam, dari sekarang sampai seterusnya. Ya. Kalau Anda doakan selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, Anda cuma mendoakan keselamatan saja. Anda tidak mendoakan kepada dia supaya dia mendapatkan kebaikan. Cuma selamat, gak rugi saja. Belum mendoakan keuntungan. Ya. Gak bisa juga diganti dengan sampurasun. Gak bisa juga diganti dengan kula nuwun. Gak bisa diganti juga dengan good morning, good evening. Apalagi diganti dengan hello bro. Gak bisa semuanya diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah kalimat yang sangat istimewa. Saking istimewanya, orang yang terkenal suka iri, ya, suka dengki, yaitu orang Yahudi, ya, itu sampai iri banget sama umat Islam ketika mereka ini punya sapaan yang bernama salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang kedengkian orang Yahudi terhadap salam ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Dan isnad hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Busiri dan juga oleh Al-Albani. Yaitu ketika Nabi SAW bersabda, Innal Yahuda qawmu hasadin. Atau qawmun husud. Sesungguhnya orang Yahudi itu adalah orang yang senang iri. Hasad. Ya. Kaum yang dipenuhi dengan kedengkian. Itulah orang Yahudi. Kemudian beliau mengatakan, wa innahum la yahsuduna ala syai'in kama yahsuduna ala salami wa ala amina. Dan sesuatu yang paling mereka iri dari umat Islam adalah mereka iri dengan salamnya umat Islam. Satu. Dan aminnya umat Islam. Ini dua hal yang paling diirini, yang paling didengki,
yang paling orang Yahudi itu hasad banget sama umat Islam itu dalam dua hal. Yang pertama salam, yang pertama apa? Amin. Yang kedua amin. Jadi orang Yahudi itu benci banget ketika umat Islam itu dikasih sama Allah salam. Dan dikasih sama Allah amin. Ibadah salam dan ibadah amin. Berarti orang Yahudi ini paham bahwa salam ini istimewa banget. Kenapa mereka nggak dikasih? Ya. Jadi mereka iri. Ya. Kenapa kok yang dikasih umat Islam bukan umat Yahudi? Bayangkan, orang Yahudi aja paham bahwa salam itu sesuatu yang istimewa. Lah, ini ada umat Islam. Sudah nggak paham dan itu kemudian pemicunya, kemudian dia minder. Ya. Untuk mengucapkan salam dia minder. Nggak pede untuk mengucapkan salam. Ya. Sehingga ketika ketemu sama orang dia lebih cenderung untuk mengucapkan bacaan-bacaan yang tadi saya sampaikan, selamat pagi, selamat sore, ya. Malu untuk mengucapkan assalamualaikum, ya. Mengganti dengan sampurasun atau mengganti dengan kula nuwun atau mengganti dengan good morning atau mengganti dengan hello bro dan seterusnya atau hello sis, ya. Kita sebagai umat Islam harus pede dengan ajaran agama kita. Ya, kita ini dianjurkan untuk mengucapkan salam. Ya, kita ini dianjurkan untuk menebarkan salam. Afsyus salam, tebarkanlah salam. Pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika seorang mengucapkan salam, ini ada konsekuensinya. Jadi ketika kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini ada konsekuensinya. Dan konsekuensi ini harus kita tunaikan. Konsekuensi itu disebutkan oleh Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, seorang ulama yang wafat pada tahun 198 Hijriah, seorang ulama salaf yang wafat pada tahun 198 Hijriah. Beliau mengatakan, qauluhu assalamualaikum. Ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum, yaqulu anta minni salimun wa ana minka salim. Konsekuensinya ketika seorang mengucapkan assalamualaikum adalah anta minni salim. Engkau selamat dari gangguanku. Wa ana minka salim, dan aku juga selamat dari gangguanmu. Konsekuensinya apa? Engkau selamat dari gangguanku dan aku juga selamat dari gangguanmu. Jadi ketika kita sudah mengucapkan salam, maka konsekuensinya kita tidak boleh mengganggu saudara kita. Tidak boleh ada kata-kata, perbuatan yang mencelakakan saudara kita yang muncul dari diri kita. Karena kita sudah mengucapkan salam. Dan ini di dunia dan di akhirat. Di dunia kita tidak boleh menyakiti dia dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan hati kita. Kalau kita sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara kita, maka kita tidak boleh menyakiti saudara kita dengan lisan kita. Tidak boleh kita mencela dia, menggunjing dia. Padahal barusan salam. Ketemu sama tetangga, Assalamualaikum. Ketemu di warung, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Belanja, setelah itu yang kita salami pergi. Kemudian setelah dia pergi, tahu-tahu kita ngomongin, itu Bu Anu, gelangnya baru ya. Jadi sambil salam itu sambil ngelihat apa? Sambil salaman, sambil salam, ngelihat tangannya, gelangnya baru ya. Padahal banyak utang itu. Jangan-jangan dia nyupang. Jangan-jangan dia nyupang. Nyupang itu apa? Pakai pesugihan. Bersekutu dengan setan. Baru aja kita mengucapkan salam. Baru aja kita mengucapkan salam, tahu-tahu kita sudah menyakiti saudara kita dengan menggunjing dia. Ya. Dan ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Kita berusaha untuk tidak menyakiti saudara kita dengan lisan kita. Kemudian kita juga berusaha untuk tidak menyakiti saudara kita, ya, dengan perbuatan kita. Ya. Ketika kita jual beli dengan saudara kita, bertemu pertama kali dengan rekan bisnis kita atau dengan pembeli yang akan beli di warung kita, kita mengucapkan Assalamualaikum, dia mengucapkan Assalamualaikum, kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita harus jujur dalam jual beli dengan dia. Ya. Kalau misalnya kita punya barang, ada cacatnya kemudian kita sembunyikan, kita tutup-tutupi, padahal tadi barusan mengucapkan salam.
Dia tanya barang, oh ini barangnya bagus, luar biasa. Asli nggak asli? Ya, KW berapa? Oh KW 1. Ya, padahal ternyata itu KW 5. Wah ini gimana asli? Ternyata palsu. Aspal. Asli tapi palsu. Barusan ente mengucapkan salam sama dia. Tahu-tahu sekarang ente sudah menyakiti dia, mengganggu dia, merugikan dia, menjerumuskan dia. Gak matching antara salam yang kita ucapkan dengan perilaku kita sama dia. Ya. Dengan tangan kita ucapkan salam sama tetangga kita, tapi tangan kita ganggu tetangga kita. Kalau nyetel musik, na'udzubillah min dzalik, sampai tetangganya itu pekak telinganya. Kalau naik motor, sengaja pakai knalpot yang suaranya memekakkan telinga. Ya. Padahal lewat gang, di situ ada bayi yang baru lahir, ada orang lagi sakit gigi, ya, ada orang lagi jantungan, tahu-tahu lewat pakai motor, wang, ya, bikin orang kaget. Ente mengucapkan salam sama orang lain, tapi menyakiti dia dengan perbuatan dengan tangan ente. Ya. Buang sampah sembarangan, popok, kemudian maaf pembalut, asal buang begitu baunya kemana, kesana kemari, spiteng. Ya, septic tank yang ada di rumah kita, ya, sampai keluar, sampai meluap baunya kemana-mana. Ente mengucapkan salam, ada konsekuensinya. Ketika kita mengucapkan salam, ada konsekuensinya kita kepada orang lain. Jangan kita ganggu dia dengan lisan kita, jangan kita ganggu dia dengan tangan kita, ya, dan jangan ganggu dia dengan hati kita. Ya, usahakan kita jangan suudzon kepada saudara kita. Tapi berusaha untuk husnudzon. Ngaji bareng sama saudara kita, ketemu di pengajian, assalamualaikum, masya Allah, salam. Setelah itu kemudian berjalan beberapa saat, ternyata teman kita ngantuk. Jangan kita suudzon ini, semalam paling ini nonton BF ini. Kenapa kita nggak husnudzon? Kita katakan, ya Allah, kayaknya tadi malam ini tahajudnya bangunnya asik banget ya. Itu. Jadi ketika kita mengucapkan salam itu ada konsekuensinya. Konsekuensi yang sifatnya duniawi kayak tadi, ada konsekuensi yang sifatnya ukhrawi. Kita berusaha untuk menyelamatkan dia dari perbuatan maksiat. Ya, dengan kita dakwahi dia dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang sopan, sehingga teman kita ini benar-benar selamat dari gangguan kita di dunia dan di akhirat. Ini adalah tema kajian kita pada kali ini, yaitu makna salam, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca setelah salam. Dan sebelum kita tutup, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, dan sebagian pertanyaan ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah sering ditanyakan, sehingga saya akan jawab nanti yang ringkas-ringkas saja untuk yang sering ditanyakan. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh menahan buang angin ketika sholat? Apakah boleh menahan buang angin ketika sholat? Rasulullah SAW bersabda, La yusalliyanna ahadukum wa yudafi'uhul akhbathan. Tidak boleh kalian sholat sambil menahan buang air kecil dan buang air besar. Tidak boleh kalian sholat sambil menahan buang air kecil dan air besar. Ustadz, ini kan kentut Ustadz. Bukan apa? Bukan air kecil, bukan air besar. Bukan BAB, bukan BAK. Bukan menahan BAB, bukan menahan BAK. Ini menahan angin Ustadz. Perhatikan hikmah dibalik larangan sholat sambil nahan buang air kecil dan buang air besar. Hikmahnya kata para ulama, atau illahnya kata para ulama adalah agar kita ini tidak terganggu konsentrasi kita dan kekhusyuan kita dalam sholat. Loh, apa hubungannya Ustaz antara khusyuk dengan nahan buang air besar? Hubungannya jelas banget. Khusyuk itu kan kita berusaha untuk meresapi bacaan yang kita baca, kemudian kita merenungi konsentrasi dalam sholat kita. Lah, ketika kita menahan buang air besar,
nanti konsentrasi kita akan pindah. Bukan konsentrasi ke bacaan sholat, tapi konsentrasinya kemana? Konsentrasinya kepada nahan. Bagaimana caranya supaya ini nggak bobol. Ya. Nah, kalau misalnya konsentrasi kita berpindah, akhirnya kita nggak khusyuk. Ya. Akhirnya bukannya kita berusaha menghayati, malah merem-melek untuk menahan supaya nggak keluar. Ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan ini, hikmahnya ini, maka berarti termasuk menahan buang angin pun juga akan mengganggu kekhusyuan sholat kita. Lah terus bagaimana Ustadz? Emang mau dikeluarin? Iya dikeluarin. Loh Ustadz, nanti yang lainnya pada kebauan gimana Ustadz? Iya gak dikeluarin di situlah. Dikeluarin ketika kita keluar dari masjid. Jadi begitu terasa pengen buang angin, dan itu sudah gak bisa ditahan lagi, alias sudah memang gak bisa ditahan, kecuali kalau sekedar gangguan-gangguan yang dijelaskan oleh para ulama masuk dalam kategori waswas, itu lain masalah. Ini sudah benar-benar bomnya ini sudah mau keluar beneran. Ya. Maka dalam kondisi seperti itu, maka dia segera keluar dari masjid, kemudian anginnya dibuang di luar, lalu dia segera berwudu dan dia gabung lagi. Terus Ustaz, kalau udah rakaat kedua, berarti rakaat yang pertama hilang. Ya iyalah. Bukan berarti kemudian kita itu keluar wudu balik lagi terus yang satu ini masih ada di dalam kantong kita, enggak. Kalau kalau kita keluarnya rakaat kedua membatalkan, berarti rakaat yang pertama sudah angus. Terus gimana Ustadz? Terus nanti kalau udah selesai sholat, imamnya udah selesai sholat, udah salam, maka Anda nambah lagi satu rakaat yang tadi hangus dalam tanda kutip. Ini jawabannya. Assalamualaikum Ustadz, kapan kita mengakhiri mengacungkan jari telunjuk pada tasyahud akhir, sebelum atau sudah salam? Wallahu a'lam. Ini belum saya pelajari dari Ibu Rusmini di Lampung. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan untuk bisa mempelajarinya. Dan ini juga PR buat saya, ya. Mengakhiri mengacungkan telunjuk, ya. Itu kapan? Apakah sebelum salam atau berbarengan dengan salam atau bagaimana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh doa tambahan dalam sujud dengan berbahasa Indonesia? Dan doa setelah salam dari sholat, apa dengan angkat tangan atau tidak? Adapun doa dalam sujud dengan bahasa Indonesia ini sering disampaikan. Kami cenderung kepada pendapat yang mengatakan sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari dalam rangka untuk kehati-hatian menjaga keabsahan salat kita. Pakai bahasa Arab saja. Pakai bahasa Arab insya Allah lebih aman. Setelah salam, apakah angkat tangan? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Apakah boleh atau tidak? Sampai saat ini kami masih abstain. Ya, masih abstain antara boleh dan tidaknya. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya doa itu yang selamat dari polemik itu adalah doa di dalam sholat sebenarnya. Ya, doa di dalam sholat. Ya, maka manfaatkanlah doa-doa waktu-waktu dalam sholat, yaitu ketika sujud untuk berdoa, kemudian juga setelah tasyahud akhir sebelum salam, itu dianjurkan untuk berdoa, manfaatkan itu. Toh kalaupun Anda pengen berdoa setelah sholat itu tidak ada masalah juga. Cuman yang diperselisihkan oleh para ulama adalah apakah angkat tangan atau tidaknya. Lagi pula angkat tangan itu kan sunnah. Ya, angkat tangan adalah hukumnya adalah sunnah. Jadi ketika seorang berdoa tidak mengangkat tangan, dia tidak ada masalah. Ya, bukan berarti kemudian doanya ditolak atau tidak, enggak. Itu adalah sebuah sunnah. Dan ini bukan dalam rangka untuk meremehkan sunnah, tidak. Tapi untuk menjelaskan bahwa ada sesuatu yang hukumnya wajib dan ada sesuatu yang hukumnya sunnah. Assalamualaikum, mohon tanya batasan kita mendapatkan rakaat imam sampai di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batasannya adalah ketika kita sempat rukuk bareng. Ya. Man raka'a amal imam faqad adraka raka'atan. Barang siapa yang sempat rukuk bersama dengan imam, maka dia mendapatkan satu rakaat. Barang siapa yang sempat rukuk bareng. Sempat rukuk bareng itu maksudnya adalah ketika imamnya rukuk, Anda datang, Anda sempat rukuk.
saat imamnya ruku. Ya. Dan sempat Anda membaca minimal subhana rabbiyal azim. Ya. Nah, ketika Anda sempat ruku bareng sama imam, imamnya masih ruku, Anda sempat datang dan ruku bareng sama imam, maka itu dianggap mendapatkan 1 rakaat. Tapi kalau misalnya Anda datang, imamnya lagi ruku, Anda ruku, dia bangkit. Ya. Jadi Anda datang, imamnya lagi ruku. Kemudian Anda ruku, ketika Anda ruku, dia bangkit. Berarti dalam kondisi seperti ini Anda nggak sempat ruku bareng sama imam. Maka kalau seperti itu kasusnya, Anda tidak mendapatkan 1 rakaat. Alias nanti harus mengganti rakaat di akhir setelah Anda dan imam mengucapkan salam. Ustadz, berapa lama seorang musafir boleh melakukan sholat jamak qashar? Dari Abu Yahya di Kota Yasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pertanyaannya perlu diperbaiki. Berapa lama musafir boleh sholat jamak qashar? Bukan jamak qashar. Maksudnya berapa lama musafir boleh sholat qashar? Ya. Jadi beda antara jamak dengan qashar. Orang jamak itu nggak mesti qashar, orang qashar itu nggak mesti jamak. Jadi 2 hal yang berbeda. Ya, jamak itu ya menggabungkan antara 2 sholat yang bisa digabung. Karena ada kepentingan, ada urusan, karena ada kebutuhan yang mendesak. Antara maghrib dengan isya, antara zuhur dengan asar, itu namanya jamak. Qashar itu adalah mengurangi. Qashar itu adalah mengurangi. Qashar adalah mengurangi jumlah rakaat sholat yang 4 jadi 2. Kalau yang 3 ya tetap 3. Yang 4 jadi 2. Yang 2 juga tetap 2. Jadi zuhur dikurangi dari 4 jadi 2. Asar dari 4 jadi 2. Nah, antara qashar dan jamak ini berbeda. Qashar itu identik dengan safar. Qashar itu identik dengan bepergian. Sedangkan jamak itu tidak identik dengan bepergian. Jamak itu identik dengan keperluan. Jamak itu identik dengan keperluan. Jadi manakala diperlukan untuk jamak, walaupun tidak dalam keadaan safar, bepergian jauh, maka diperbolehkan. Contoh seperti dokter yang mengoperasi membutuhkan waktu sekian belas jam misalnya. Dan itu akan menabrak waktu sholat. Tidak apa-apa dia jamak sholat. Ya. Atau seorang yang dalam keadaan hujan, dia kesulitan untuk bolak-balik ke masjid, hujan lebat, maka tidak apa-apa dia jamak. Atau orang dalam keadaan sakit parah, dia kesulitan untuk bangun, bolak-balik, maka tidak apa-apa. Termasuk orang bepergian. Ketika dia kesulitan untuk mampir, maka dia sekali sholat, dia langsung di qashar. Dia langsung di jamak dan di qashar. Jadi jamak itu gak identik dengan safar. Maka pertanyaannya yang pas adalah, berapa lama seorang musafir boleh sholat qashar? Jadi dia itu boleh qashar, mengurangi rakaat sholat ketika dia bepergian berapa lama. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Tapi mayoritas ulama, jumhur ulama, mereka mengatakan 3 hari. Setelah lewat dari 3 hari, maka kembali kepada sholat yang sempurna rakaatnya, yang lengkap rakaatnya, yaitu 4 rakaat. Ya. Dan ini pendapat yang dianut oleh jumhur ulama. Dan saya cenderung kepada pendapat ini. Ya, walaupun ada sebagian ulama mengatakan selama safar berarti masih qashar saja. Wallahu alam, kami lebih tenang hati kami dengan pendapat jumhur ulama. Kalau sudah lewat 3 hari maka dianggap sebagai seorang yang mukim. Wallahu alam bishawab. Ustaz, apa hukumnya membaca doa kunut ketika sholat subuh? Ada perbedaan di antara para ulama dalam hal ini. Ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam hal ini. Sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan tidak sunnah. Dan perbedaan mereka bersumber dari perbedaan mereka dalam menilai hadis tentang kunut subuh. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi, mazala Rasulullah SAW yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya. Rasulullah SAW masih terus menerus untuk kunut di waktu subuh sampai beliau wafat, sampai beliau meninggal dunia. Hadis ini menurut sebagian ulama sahih, menurut sebagian ulama dhaif. Ya, bagi mereka yang menganggap hadisnya sahih, maka dianjurkan untuk kunut subuh. Dan bagi ulama yang
berpendapat bahwasanya hadisnya dhaif, maka mereka tidak menganjurkan untuk kunut subuh. Perbedaan khilafiyah di antara para ulama. Ustaz milih yang mana Ustaz? Kalau kami pribadi cenderung kepada pendapat yang menilai hadisnya dhaif. Jadi kalau saya pribadi tidak, kalau memang subuhan maka tidak melakukan kunut. Walaupun kalau menjadi makmum dan imamnya kunut, maka saya akan ikut kunut. Sebagaimana dianjurkan oleh para ulama kita, para ulama salaf juga, dan ulama kontemporer, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, kemudian juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah taala. Karena inilah permasalahan-permasalahan yang masing-masing punya argumen dalam hal-hal yang seperti ini, maka kita sebaiknya mengikuti imam kita. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi